Selamat bertugas kepada tim medis dan seluruh karyawan RSPP dan RSPJ sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19 dari Pertamina. PHK massal terhadap semua karyawan dan Itu proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Ikut Pilpres 2024, nggak konsen dia nanti bangun Jakarta. Lebih baik jauhkan Anies dari rencana 2024. Jadi satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok. Saya udah kenal dia lama, bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden, itu menurut saya itu udah lama lah. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Seandainya engkau punya doa makbul dan doamu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil, paling tidak untuk daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena Jakarta adalah model, contoh, ditiru orang luar Jakarta. Asap dapur, pintu terbuka, tercium sedap seikan peda. Indonesia akan berjaya kalau Anies Baswedan pimpinannya. Takbir! Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Allah Ta'ala tidak tinggal diam, saudara sekalian. Dikirimkan balak demi balak, saudara. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, akhirnya corona menghantam kita punya negeri, saudara sekalian. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kebinekaan atau keberagaman ini sunatullah. Kalau kita menentang berarti kita menentang sunatullah. Kalau gitu dia khawatir, dia siap-siap stroke juga. Ahok jadi presiden lebih khawatir. Di negeri ini data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Jadi kalau dicari ya pasti ada. Yang saya dapat. Kok uangnya nggak ada? Harga 600 apa bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Kemana larinya sisanya ya? Sisanya kita potong yuk. Kita karungin Anies. Kan lapor sama Agim. Gubernur goblok. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, salah satu tokoh politik yang namanya sudah tidak asing lagi. Jalan politik Anies bermula dari konvensi calon presiden 2014 yang dihelat Partai Demokrat. Namun ia kalah dan langkahnya untuk menjadi presiden pada periode itu pun harus terhenti. Setelah gagal melenggang di konvensi, alumnus Universitas Gadjah Mada ini pun memilih mendukung Jokowi dan ditunjuk sebagai juru bicara pasangan calon Joko Widodo dan Yusuf Kala. Anies kala itu menganggap bahwa dirinya tidak memiliki sedikit pun beban moral untuk memilih Jokowi. Saya selalu katakan, tidak sedikit pun punya beban moral. Tidak sedikit pun punya beban moral untuk bilang saya pilih Jokowi. Titik. Buah kemenangan Jokowi JK turut dipetik oleh Anies Baswedan. Ia memiliki kesempatan bergabung dalam kabinet Jokowi dengan menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Akan tetapi, belum genap 2 tahun menjabat, Anies Baswedan menjadi salah satu menteri yang di-reshuffle.
Anies sendiri pun kala itu mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya alasan mengapa dirinya diganti. Karenanya itu saya tidak pernah mencoba bertanya apa sebabnya. Jadi saya tidak berspekulasi. Namun di sisi lain, Pramono Anung yang kala itu menjabat sebagai sekretariat kabinet mengatakan bahwa ekspektasi Presiden Joko Widodo berbeda dengan Kementerian Pendidikan. Ketika menerima Pak Anies, tidak ada hal yang seperti itu. Presiden menyampaikan terima kasih dan memang Pak Anies juga bekerja dengan baik, tapi tentunya kan ada ekspektasi yang diinginkan Presiden dan Wakil Presiden ke depan ini yang mungkin berbeda ya. Disingkirkan dari kabinet tidak membuat Anies tenggelam. Selang setahun dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Anies Baswedan pun ikut dalam kontestasi politik pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Mantan Menteri Pendidikan tersebut menggandeng Sandiaga Uno menjadi wakilnya melawan petahana Ahok Jarot di putaran kedua. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada saya dan Bung Sendi untuk ikut terlibat di dalam mengubah dan memajukan Jakarta. Sebagian pihak memandang pertarungan dua pasangan kontestan itu lebih banyak diwarnai politik identitas. Warna politik identitas dinilai jauh lebih kental dibandingkan dengan adu gagasan membangun ibu kota. Menurut salah seorang anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basara, meningginya tensi politik di Pilkada DKI akibat tercampurnya urusan agama dengan politik dan urusan lainnya. Isu politik identitas makin kentara setelah Ahok diduga melakukan penistaan agama terkait pernyataan yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Karena problem-problem kebangsaan di tengah-tengah masyarakat kita tidak terelaborasi dengan baik. Sehingga oleh karena itu kadang-kadang menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat kita. Mana persoalan politik, mana persoalan hukum, mana persoalan keagamaan. Campur baur menjadi satu sehingga kemudian dia bergulir seperti bola panas yang akhirnya bisa jadi menimbulkan situasi-situasi yang tidak terkontrol. Mengusung beberapa janji pada saat kampanye, pasangan Anies Sandi memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Selang beberapa hari dirinya dilantik, harian terkemuka Singapura, The Straits Times mengulas bahwa sesungguhnya ambisi seorang Anies Baswedan ialah tertuju kepada Istana Presiden. Dan hal tersebut adalah rahasia terbuka di kancah perpolitikan Indonesia. Dalam hal ini, Anies Baswedan juga sempat digadang-gadang maju dalam Pilpres 2019. Namun dirinya mengatakan bahwa ia ingin fokus membereskan Jakarta dan menyoal pencalonan presiden adalah urusan para ketua-ketua partai politik. Sekarang saya sedang menjalani tugas di Jakarta. Ketika berbicara tentang Pilpres dan lain-lain itu wilayahnya para ketua-ketua partai politik, pimpinan partai politik. Isu keikutsertaan Anies dalam Pilpres 2024 mendatang semakin mencuat ketika Partai Nasdem secara gamblang mendukungnya untuk maju sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh seusai dirinya mengadakan pertemuan dengan Anies Baswedan beberapa waktu lalu. 2024. Tergantung Anies lah. Niatnya udah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga secara baik. Insya Allah apabila semuanya berjalan dan sesuai dengan harapan. Insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok, termasuk satu institusi partai politik seperti Nasdem. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas memimpin negeri ini. Di lain hal, Anies Baswedan sendiri secara terang-terangan pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki misi untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menjadi seorang presiden. Misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Dan di situ sebabnya saya katakan ini soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Selain itu, Anies Baswedan pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak sedang menjurus kepada calon wakil presiden, namun dirinya tengah berkonsentrasi menjadi calon presiden. Hal ini membuktikan bahwa memang Anies Baswedan memiliki tekad untuk menduduki kursi RI 1. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai.
politik adalah jagat watak serba berkemungkinan. Citra personal Anies Baswedan dapat dibersihkan lewat perjalanan karirnya sebagai gubernur di wilayah paling strategis dan menjadi pemasok capres di masa mendatang. Satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Ya kalau banjir yang bicara, kemacetan juga terjadi di mana-mana, nggak selesai. Saya kira memang ini adalah tantangan yang tidak bisa disepelekan. Kalau Formula E, lem ibon, ataupun trotoar yang dilebalkan mungkin bisa sambil lalu. Tapi ketika bicara banjir sejak 1 Januari sampai Februari, saya kira Anies susah untuk berkata-kata. Jangankan untuk bertindak, berkata-kata aja agak susah gitu loh Bang. Pembatasan sosial, kita harus bisa membangun solidaritas sosial. Jadi dari pembatasan muncul solidaritas. Dan saya mengundang kepada semua, beberapa kali kita melakukan video conference dengan pimpinan-pimpinan perusahaan di Jakarta. Dan undangan kami itu bukan menyumin dari berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Undangan kami adalah mari bayar balik untuk Jakarta. Jakarta sudah memberikan begitu banyak kesempatan. Disinilah tempat di mana investasi menemukan hasil, di mana kesempatan membukakan pada eskalasi kesejahteraan. Nah, sekarang Jakarta sedang membutuhkan dukungan. Karena itu saatnya untuk istilah kami adalah payback, give back to Jakarta. Jadi bukan donate to Jakarta, tapi payback. Karena Jakarta sudah memberikan begitu banyak. Dan terciptanya kelas menengah Indonesia, kelas menengah Jakarta, itu dimulainya dari tempat ini. Kesejahteraan melonjak pesat lewat pergerakan perekonomian yang ada di Jakarta. Nah, jadi pada saat kita sedang mengalami situasi seperti sekarang, di mana ada krisis ekonomi berdampak pada krisis kesehatan, berdampak pada krisis ekonomi, lalu berdampak pada krisis sosial, yang sekarang kita butuhkan adalah mereka yang sudah mendapatkan kesejahteraan untuk membagikan. Punya tabungan, ada yang tidak punya tabungan. Sama-sama mencoba mendapatkan kue dari ekonomi di kota ini. Nah, pemerintah bukan hadir sekedar untuk mengumpulkan pajak, lalu membagikannya kepada masyarakat, termasuk kepada mereka yang miskin. Tapi pemerintah juga memfasilitasi di mana kelompok yang sudah sejahtera bisa membantu mereka yang hari ini posisinya prasejahteraan, kalau tidak berada di kota ini, dulu datang ke kota ini tanpa bawa apa-apa, baru lulus, kemudian masih naik bis, dan kota ini memberikan kesempatan begitu besar, sehingga sekarang bisa punya rumah sendiri, punya keluarga, punya kendaraan, punya kenyamanan, di mana itu dapatkan di kota ini. Ya. Dan selama puluhan tahun, kita tidak menghadapi situasi krisis kesehatan seperti sekarang. Sekarang muncul krisis itu, kami mengundang kepada semua yang telah mendapatkan manfaat dari kota ini. Mari bayar balik untuk Jakarta. Mari kembalikan sebagian yang kita dapat dari Jakarta kepada masyarakat yang membutuhkannya. Oke. Dan dengan cara seperti itu, sesudah melewati krisis ini, kita tidak akan kembali seperti Jakarta kemarin. Jakarta yang lebih baik, Jakarta yang solidaritas sosialnya insya Allah lebih kuat. Begini, ini ada dua pilihan. Nomor satu adalah mau menyumbang sesuai dengan apa yang ingin diberikan. Misalnya mau membantu 500.000, membantu dengan 1 juta, itu boleh. Dan di situ kemudian ada pilihannya. Mau diberikan lewat mana? Mau diberikan lewat Palang Merah bisa, lewat diberikan Basnas bisa, rumah zakat bisa, aksi cepat tanggap bisa. Itu pilihan di bagian atas. Nanti Anda lihat di websitenya. Jadi website corona.jakarta.go.id. Di situ ada pilihan Anda bisa menyumbang berapapun sesuai dengan kemampuan Anda. Di sisi lain, ini sebabnya kita undang banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta untuk mari kita membantu secara kepala keluarga 250 kakak. Maka kalau mau membantu 50 juta rupiah per minggu, itu akan menjadi paket sembako untuk 250 kakak. Jadi konkret bantuan paket sembako. Jadi pilihan-pilihan ada di sini itu memberikan opsi yang mau membantu dengan jumlah kecil, maka dikumpulkan dulu lewat istilah kami agregator. Ya. Jadi ada yang menyumbangnya 1 juta, ada yang 50.000, ada yang 100.000, itu dikumpulkan agregator supaya terkumpul nanti menjadi 50 juta. Begitu paket 50 juta, lalu dibantukan ke sebuah RW. Tapi sisi lain, bagi mereka yang mampu, kalau mau bantu, dia langsung 100 juta. Langsung saja. Anda pilih paket di situ, Anda pilih RW-nya, bantukan di situ. Jadi
Ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa yang kita undang di sini adalah panggilan untuk membantu, bukan panggilan untuk membatalkan kewajiban. Itu dua hal yang berbeda. Membatalkan kewajiban itu artinya ya sudah, saya sudah secara formal saya sudah membantu, ini ada bukti. Kita bisa mengundang. Bila Anda pilih untuk membantu 1 minggu, Anda berikan 50 juta, maka Anda bisa dengan tenang berkata kepada keluarga di rumah, alhamdulillah keluarga kita membantu 250 kakak untuk bisa buka puasa seperti kita berbuka di rumah. Nah, pesan seperti ini, itu yang selama ini kalau kita memberikan kesempatan orang donasi, tidak selalu muncul. Karena kita memberikan kesempatan silakan menyumbang sesuai dengan aspirasi. Tanpa tahu sebetulnya dibutuhkan berapa sih di sana. Dengan cara seperti ini, orang tahu, oh ternyata untuk 250 kakak. Jadi kalau memang mau selesaikan 3 minggu, bantu 150. Dan ini kemarin ketika menyusun ini saya sampaikan, banyak orang baik di Jakarta ini. Dan ketika mereka melihat begini, pernyataan saya mampunya 10 juta, maka undang teman-teman yang lain untuk mengumpulkan 40 juta. Sehingga terkumpul 50 juta, sekali sumbang langsung 250 keluarga bisa bersama-sama menikmati sembakonya selama seminggu. Pada karyawan PT Samyong, diberitahukan kepada seluruh karyawan PT Samyong bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap semua karyawan dan karyawati PT Samyong. Pelaksanaan PHK massal ini akan dilakukan bertahap. Oke, tahap pertama akan dilakukan di hari Rabu ya, tanggal 13 Mei 2020 sebanyak kurang lebih 1.800 karyawan. Untuk detail sel dan sebagainya, nanti pengumuman ini akan disebar ya ke semua lab dan semua bagian. Oke, tahap berikutnya akan dilakukan pada tanggal 14 sampai 20 Mei 2020 terhadap sisa dari jumlah karyawan di PT Samyong. Oke, selanjutnya PHK massal ini adalah sebagai salah satu langkah perusahaan dalam rangka menjaga daya saing dengan perusahaan sejenis, maksudnya dalam rangka menjaga persaingan antara pabrik sepatu ya, perusahaan sejenis, dan pengembangan usaha dengan cara membuka fasilitas perusahaan yang lebih besar di daerah Jawa Tengah. Ada yang tahu di mana? Oke, di Brebes. Selanjutnya, sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja yang telah tentang bantuan sosial, benar, kita memberikan 1,2 juta dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Olahraga diantaranya dilakukan Wakil Ketua Fraksi PSI, Justin Adrian, dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Sastroamijoyo. Saat sidak dilakukan pada Sabtu malam, GOR yang sebelumnya menampung tunawisma di Jakarta dalam keadaan tertutup. Dalam GOR ini tak ada lagi ditemukan tunawisma yang sebelumnya diberitakan ditampung di sini, melainkan hanya tampak sejumlah tempat tidur. GOR ini sebelumnya sempat dikunjungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sempat berbincang dengan para tunawisma yang berasal dari jalanan di sekitar Tanah Abang. Sembako sih saya belum pernah, paling kalau berbentuk makan kayak nasi itu mah ada aja dari mobil, entah dari motor ada aja. Cuma kalau berbentuk sembako belum pernah.
Katanya kata RW-nya data saya di sini nggak ada. Tapi suruh nanya ke RT lama. Saya udah tanya ke RT lama, Pak. Dia bilang datanya Bu udah dimutasi dari sana. Sekarang saya terambang-ambing ini bagaimana saya nasib saya ini. Suami saya nggak kerja, anak saya banyak, mau dagang nggak bisa, apa nggak bisa. Iya. Kami butuh makan. Iya. Kami masih kecil-kecil, Pak. Ya. Di luar mati kami corona, di rumah kami mati kelaparan, Pak. Kita sama mati-mati juga, Pak. Apa nggak kasihan sama kami? Cicilan katanya boleh ditangguhkan, tidak ada penangguhan, Pak. Mamut dapat apa, Mamut? Aduh. Kawan-kawan ya, aku dapat bantuan dari bilangnya yang bantuan 600.000. Nih, aku buka ya. Aku penasaran dengan apa isi-isinya ya. Aku dapat nih yang katanya Coba buka. Lockdown, apa bantuan apa ya? Ya. Isinya saya kasih unjuk. Minyak. Sabun Gif. Minyak, sabun Gif. Bukan Lifebuoy. Masker 2. Sarden. Odol? Ada nggak? Gandum. Beras. Berasnya berapa harganya, Bu? Tahu berapa? Kosong. Lah uangnya? Saya tidak tahu, Katanya ada uang. Ada uang, ada surat, saya tidak tahu. Cuman ini yang saya dapat. Kok uangnya nggak Apa ada? ini harga 600 apa bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Kemana larinya sisanya ya? Coba dirinciin, Mut. Jumlahin berapa, Mut? Beras paling 60. 60.000, minyak 20. 25 lah kita bikin. Ini tidak ada 300.000 pun tidak Nggak ada. Ini cuma ini satu taruh lah itu 17 ya. Kalian ini total ada nggak sampai 200.000. Enggak 147 semuanya biasa. Ya pokoknya tidak sampai. Tapi nggak nyampe 147 nggak nyampe. Ini kemana sisanya saya tidak ngerti. Tuh, Uangnya mana? Tidak ada kawan-kawan relawan. Inilah yang kita dapat. Kok uangnya nggak ada? Ada cuma ini doang. Sabun odolnya nggak, itunya odolnya nggak ada. Cuman ini doang kita dapat bantuan yang dibilang 600.000. Cuman ini. Dagingnya mana? Katanya ada daging. Pasar beli sendiri. Kan ada daging, ada ayam, ada ikan. Anis aja kita potong yuk. Kita karungin Anis. Kan lapor sama Agim. Kan lapor sama Agim. Karungin Anis kalau gini. Kemana duitnya nih? Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis, saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.